السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hendaknya ketakwaan ini betul-betul direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takwa bukan hanya kata-kata indah dan mempesona. Bukan tulisan puitis yang membuat orang terpana. Tapi takwa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya, di dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, kita hayati dengan baik, sehingga hati kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan berupaya menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hati ini yang akan menggerakkan mata kita untuk melihat apa yang Allah ridhoi, mulut kita untuk berbicara sesuatu yang Allah ridhoi, tangan kita untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai, kaki kita untuk melangkahkan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan rahmati. Sehingga seluruh gerak-gerik kita digerakkan oleh hati kita yang betul-betul sudah bertakwa, karena hati inilah raja bagi itu anggota tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tujuan hidup dia, kesibukan dia adalah bagaimana agar Allah itu cinta kepada saya, agar Allah itu merahmati saya, agar Allah meridai saya. Saya ingin masuk ke dalam surga, saya ingin jauh dari neraka, saya ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kesibukan dia, itu yang dia inginkan dalam setiap harinya, setiap cita-citanya, setiap gerak-geriknya setiap hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi setiap orang yang bertakwa untuk mempelajari apa saja yang Allah inginkan dari kita, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, agar kita juga ikut memperhatikan apa yang Allah perhatikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sekelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian yang besar kepada mereka. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman Rahim. Allah sangat pengasih, sangat penyayang. Arhamur Rahimin. Allah paling penyayang di antara sekian banyak orang yang menyayanginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyayangi siapapun di antara manusia yang juga menyayangi orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamhumur rahman." Orang-orang yang memiliki sikap kasih sayang, mereka akan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah yang ada di atas langit sana akan menyayangi kalian. Di antara kelompok manusia yang sangat Allah perhatikan dan Allah sayangi mereka
adalah kaum fuqara dan masakin. Orang-orang fakir miskin yang kesusahan dalam kehidupan sehari-harinya. Tempat tinggal pun mereka mungkin tidak punya. Sehingga mereka tidur di emperan jalanan. Mereka pakai gerobak di mana-mana. Itu tempat tidurnya dia. Sebagian mereka tidak memiliki makanan yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin sehari hanya bisa makan sekali. Itu pun nasi dengan garam dia campur untuk makan dia dan juga untuk keluarganya. Sebagian di antara mereka tidak bisa memikirkan besok mau makan apa. Sehari ini mungkin dia bisa bekerja. Dia banting tulang, peras keringat setiap hari. Susah mendapatkan hanya sekian harta, sekian uang yang bisa dia dapatkan untuk kehidupan hari itu saja. Tapi besoknya makan apa dia tidak tahu. Mau tinggal di mana dia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Penyayang, sangat memperhatikan mereka. Kalau kita melihat dalam banyak syariat-syariat Islam, bahkan kita semuanya menghafal bahwa rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Pertama syahadat, kemudian salat, yang ketiga adalah zakat. Zakat ini Allah perintahkan kepada kaum muslimin, terutama orang-orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, sudah mencapai satu nisab, berlangsung selama 1 tahun, berarti sudah berlebihan hartanya, menumpuk di mana-mana. Maka wajib untuk melakukan zakat. Lalu diberikan kepada siapa? Allah wajibkan untuk kepada orang-orang fuqara dan masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, zakat-zakat itu Allah wajibkan untuk diberikan kepada yang pertama kali orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka yang paling butuh. Allah perhatikan ke mereka ini. Karena Allah sayang kepada mereka. Allah tahu kebutuhan mereka. Mereka butuh untuk dibantu, butuh untuk ditolong. Maka Allah dahulukan mereka. Berbagai macam syariat-syariat juga pun demikian. Ketika di hari raya Idul Fitri, di mana kita semuanya berbahagia telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh ketakwaan, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Lalu kita bersenang-senang berbahagia dengan saudara-saudara kita, keluarganya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga wajibkan kita untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Untuk apa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimil minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk apa? Untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang buruk ataupun perbuatan yang sia-sia selama dia di bulan Ramadan. Dan juga yang kedua, fungsinya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, agar di hari raya itu orang miskin tidak lagi minta-minta lagi. Orang miskin sudah dapat makanan, sudah dicukupi kehidupannya, sehingga dia bisa ikut bahagia sebagaimana kita bahagia. Di hari raya Idul Adha pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebagian kaum muslimin yang mampu, sebagian ulama mengatakan sunnah, ya, untuk menyembelih hewan kurban. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam surat Al-Hajj. Lalu Allah setelah memerintahkan untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah, lalu Allah berfirman, "Fakulu minha." Silakan makan dari daging yang kalian sembelih itu, tapi ingat, wa at'imul ba'isal faqir. Berikan pula daging tersebut kepada orang-orang yang ba'is, orang-orang kesusahan, orang-orang yang fakir, yang miskin, yang mereka juga ingin bahagia. Di saat kita menikmati daging kurban, mereka juga ingin makan dan tentang hal itu. Lihat bagaimana Allah mengajari kita. Kita ingin bahagia, kita senang-senang. Alhamdulillah Allah berikan nikmat, maka kita salurkan nikmat ini juga kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Orang-orang fakir dan miskin. Dan bahkan tidak hanya itu. Banyak sekali syariat Islam di mana ada hukuman-hukuman tertentu. Seperti misalnya seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa karena tua renta atau sakit yang menua yang mengakibatkan kematiannya, sehingga dia wajib untuk membayar fidyah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan orang yang keberatan untuk berpuasa, orang tua renta atau orang sakit yang menahun sampai meninggal dunia, nah ini enggak puasa dia, tapi dia mengganti puasa itu dengan apa? Fidyah. Membayar fidyah. Apa fidyahnya? Fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Demikian pula ketika seseorang bersumpah atau bernazar, lalu dia melanggar sumpahnya atau nazarnya, maka ada kafarahnya.
Allah berfirman, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin." Kafarahnya apa? Yang Allah sebutkan, memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Masih orang miskin Allah perhatikan dalam syariat-syariat Islam ini. Tidak hanya itu, ketika seseorang laki-laki, perempuan atau suami istri berhubungan badan secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka ini dosa besar, membatalkan puasa dia mendapatkan dosa besar. Maka kafarahnya sama dengan kafarah zihar, yaitu pertama dia harus membebaskan budak. Kalau nggak ada budak, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tidak putus. Kalau dia tidak mampu juga, maka solusi yang berikutnya, yaitu it'amu sittina miskina, memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Tapi lihat, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada mereka dari jalur syariat ini. Maka ini perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang miskin, fakir miskin. Maka kita orang yang bertakwa hendaknya juga memberikan perhatian yang besar kepada orang-orang fuqara dan masakin yang kita ketahui, orang-orang yang di sekitar kita, dan betapa banyak di Jakarta ini orang-orang fakir dan miskin. Ketimpangan sosial sangat jauh sekali. Banyak orang-orang kaya tapi banyak pula orang-orang yang miskin dan kesusahan. Perhatikan mereka. Dan inilah sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya jadi orang yang bertakwa yang benar-benar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukan karena Anda menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat. "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan juga para nabi dan rasul. Rukun iman. Ini berkaitan dengan hati kita, keyakinan kita. Lihat, setelah itu Allah menyebutkan satu amalan yang pertama untuk mensifati orang yang bertakwa dan beriman. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Dia juga memberikan harta, tidak sekedar harta, tapi harta yang dia cintai. Dia cinta uang, diberikan uang itu. Dia cinta kendaraan, diberikan kendaraan itu kalau memang membutuhkan. Dia cinta pakaian, berikan kepada orang lain itu kalau memang dia orang fakir tersebut memberikan. Wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Zawil qurba wal yatama wal masakin, kepada orang-orang kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan seterusnya. Lihat, perhatikan. Ayat ini Allah akhiri dengan ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Dan mereka inilah betul-betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa tidak hanya sekedar kata-kata, tapi takwa harus diimplementasikan, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, praktek sehari-hari kita. Akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akan masuk surga nanti, al-abrar. Allah sebutkan sebagaimana sering kita dengarkan di hari Jumat di salat subuh kita. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang baik yang akan masuk surga mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Mereka dahulu di dunia, apa perbuatan mereka? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka sering memberikan makanan yang mereka cintai. Kepada siapa? Miskina wa yatiman wa asira. Kepada orang miskin, anak yatim, dan juga orang yang ditawan saat peperangan. Mereka membutuhkan, beri kepada mereka. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan rahmat Allah, keridhaan Allah, surga Allah, dan yang akan Allah selamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak peduli kepada orang fakir dan miskin. Jangan sampai kita masa bodoh, gak peduli, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Orang mau melarat, orang mau belangsa, terserah urusan dia. Ini bukan sifat orang beriman. Ini bukan sifat orang yang bertakwa. Bahkan ini adalah sifatnya orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kita semuanya menghafalnya. Anak-anak kita menghafalnya. Surat Al-Ma'un.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan hari kiamat tersebut, hari pembalasan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itu orangnya itu. Yang sering menghardik anak-anak yatim, menzalimi anak yatim, mengambil hartanya anak yatim. Diambil, dirampas harta anak yatim. Dia sia-siakan anak yatim tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan sifat yang selanjutnya, mereka tidak menyarankan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Menyarankan saja tidak, apalagi dia yang memberi. Sering kita dengar ketika ada orang membantu orang lain. Dia mengatakan, ngapain bantu dia? Ngapain tolong dia? Ngapain beri makan ke dia? Ini ciri-cirinya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Padahal orang miskin ini butuh kasih sayang, butuh makanan, butuh pakaian, butuh keperluan dan seterusnya. Maka ini celaka orang seperti ini. Bahkan di dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia nanti di hari kiamat menjadi dua bagian. Ashabul yamin adalah orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dia akan masuk surga. Nanti ada ashabus shimal. Orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kirinya. Bahkan dari belakangnya. Untuk menghinakan mereka. Dan mereka akan diancam masuk neraka. Ciri-cirinya Allah sebutkan. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu dia di dunia tidak pernah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Itu keimanannya. Perbuatannya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama seperti surah Al-Ma'un tadi. Tidak menyarankan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Celaka orang seperti ini. Bahkan dalam surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbicaraan orang penghuni surga dengan orang penghuni neraka. Orang penghuni surga mengatakan kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Dulu kami di dunia tidak pernah bersama orang-orang yang melaksanakan salat. Kami malas-malasan ke masjid, enggak pernah salat 5 waktu atau bolong-bolong, kadang datang, kadang tidak, tiduran dan seterusnya. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami dahulu tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Ini ciri-ciri orang yang akan celaka, masuk ke dalam neraka jahanam. Dan tentunya kita semua tidak mau diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, ataupun seluruh kaum muslimin masuk neraka. Sungguh sangat berat. Neraka itu sangat mengerikan, membakar, menghancurkan, menyiksa, dan kekal selama-lamanya. Sampai yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk keluar selama masih ada keimanan dalam diri kita. Tapi berat. Sehari di neraka, bahkan sekejap, secelup, itu pun berat bagi kita. Maka jangan sampai kita mengamalkan amalan-amalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka tersebut. Tapi hendaknya kita memiliki perhatian kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, keridhaan Allah, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على خير من أدى الأمانات ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Menguji kita dengan kekayaan dan juga kemiskinan dan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan pun kami uji. Untuk ujian bagi kalian. Di antara ujian yang sesuai dengan tema pembahasan kita adalah tentang kaya dan juga miskin. Ketika Anda sebagai orang yang kaya, Allah menguji kita. Untuk Allah menitipkan harta ini kepada kita.
untuk apa harta ini? Apakah Anda sabar memakai harta ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau Anda malah berfoya-foya, bersenang-senang, sombong, congkak, ya, angkuh, dan seolah-olah Anda adalah yang memiliki dunia dan seisinya? Atau apakah Anda bisa bersyukur kepada Allah dengan menggunakan harta itu dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudaranya, membantu orang-orang fakir dan miskin? Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kefakiran kepada kita, kemiskinan kepada kita, kesulitan dalam ekonomi, mampukah kita bersabar menghadapi tersebut? Ataukah kita hanya mengeluh dan mengeluh? Ataukah kita hanya mengumpat dan mengumpat, memaki-maki takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan mampukah kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Masih banyak hal-hal positif yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak nikmat-nikmat selain kefakiran ini yang Allah berikan kepada kita. Masih ada kesehatan, masih ada keluarga, masih ada ini dan itu. Yang banyak sekali kalau kita mau melihat sisi-sisi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang fakir Allah uji dengan kefakirannya. Orang kaya pun Allah uji dengan kekayaannya. Sehingga ketika Anda di posisi mana, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan dan kecukupan kepada Anda, gunakan itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang fuqara dan masakin yang ada di sekitar kita. Dan ingat, itulah titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balik keadaan kita dengan sangat cepat sekali. Bisa jadi orang yang kaya sekarang, besok dia melarat dan menjadi orang miskin. Atau orang yang sekarang miskin dan kesusahan, besok jadi orang yang paling kaya di Jakarta ini. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ketika kondisi seperti itu, mampukah kita bersyukur? Mampukah kita bersabar? Kalau kita bisa bersyukur, maka kita akan sama seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah berikan kerajaan, kekayaan kepada beliau dan beliau bersyukur kepada Allah menggunakannya dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka kita mungkin akan seperti Qarun. Qarun memiliki kekayaan yang sangat banyak, tapi dia kufur kepada Allah, enggak bersyukur. Dia congkak dan sombong. Dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya punya banyak kekayaan ini karena saya punya ilmu. Saya pintar orangnya. Sehingga saya bisa dagang, bisa ini, bisa itu, bisa bisnis dan seterusnya. Saya bisa melobi ke sana-sana sehingga dapat harta yang banyak ini. Lalu Allah binasakan dia, hancur dia. Maka tinggal pilih, mau jadi seperti Nabi Sulaiman, bersyukur, atau menjadi Qarun yang akan sengsara di dunia dan juga di akhirat. Semoga yang sedikit ini bisa menggugah hati kita untuk peduli kepada orang-orang fakir dan miskin dan untuk menggunakan masa kaya kita sebelum masa fakir kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Di antara yang Rasulullah sebutkan adalah ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maka gunakan itu semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita telah dengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.